Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 1 Rabiul Tsani 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2015. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, dan kita masih berada di pembahasan tentang akhlak. Islam adalah merupakan agama akhlak, dan di antara misi besar yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang lalu kita sudah berbicara panjang lebar dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya akhlak, yaitu bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian juga bahwasanya hari kiamat nanti yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang baik. Kemudian juga bahwa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sementara yang paling banyak membuat orang masuk neraka adalah apa kemarin? Al-fam wal faraj, lidah dan kemaluan. Kemudian juga bahwasanya orang yang akhlaknya baik itu bisa menjangkau derajat orang yang rajin puasa sunnah, rajin sholat tahajud dengan akhlaknya yang baik, walaupun dia tidak rajin seperti itu. Kemudian juga bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menjamin untuk memberikan istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Kemudian juga bahwasanya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW dan yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang lalu sudah disinggung tentang inti daripada akhlak. Apa sih akhlak yang baik itu? Yang mana yang lalu sudah kita bahas ucapan dari salah seorang salafus saleh, Abdullah ibnul Mubarak. Apa kata beliau? Akhlak yang baik itu cuma 3, yaitu badlun nada, membantu orang semampu kita, berbuat baik. Yang kedua, wakaful adza, tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, watalaqatul wajah, wajahnya berseri-seri. Itu sudah akhlak yang mulia sudah. Jadi berbuat baik kepada orang, jangan ganggu orang, wajahnya berseri-seri. Kemudian juga sekarang kita lanjutkan masih tentang akhlak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia,
sehingga kita mendapatkan semua keutamaan-keutamaan tersebut. Di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu dimasukkan pembahasan masalah akhlak. Selalu ada. Karena ada korelasi antara akidah dengan akhlak. Sehingga pelajaran kita dulu ketika masih ibtidaiyah atau sanawiyah itu ada materi kitab yang bernama Akidah Akhlak. Ternyata memang ada korelasi. Orang kalau akidahnya benar, pasti akhlaknya baik. Kalau ada orang akhlaknya tidak baik, berarti akidahnya belum benar. Jadi enggak ada alasan. Yang penting akidahnya. Sementara akhlaknya jelek. Loh, berarti akidahmu juga jelek. Loh, saya sudah ngaji. Ya, kamu ngaji, cuma belum dipraktekkan. Ngaji baru teori saja. Jadi kalau orang akidahnya benar, pasti akhlaknya baik. Kalau ada orang akhlaknya tidak baik, berarti ngajinya belum benar ini. Ngajinya belum benar, ngajinya salah asuh. Ya. Di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di sana ada satu bab khusus membahas masalah akhlaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita ini ahli sunnah wal jamaah. Seperti apa akhlaknya? Saya bacakan ya. Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Ahli sunnah wal jamaah itu menyeru, mengajak kepada akhlak yang mulia dan amal perbuatan yang baik. Jadi kalau kita ini ahli sunnah wal jamaah, maka akhlaknya harus mulia. Dakwahnya mengajak kepada akhlak yang mulia. Amal perbuatannya harus baik, mengajak kepada amal perbuatan yang baik. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jangan nanti ya, yang penting akidahnya, muamalahnya nipu orang. Ini ahli sunnah wal jamaah model apa ini? Ya. Kalau kata orang-orang dulu itu ahli sunnah wal jamaah cap kerupuk. Ya, cap kerupuk jenenge. Jadi komentarnya akidah, manhaj. Tapi kalau muamalah nipu orang, bohong ini itu. Ya, iki jenenge cap kerupuk iki jenenge. Akidah cap kerupuk. Ya, kemudian wa ya'taqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini sabda Nabi yang dulu sudah kita bahas pertemuan yang lalu, bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang mukmin yang sempurna iman, harus baik akhlak ini. Akhlak itu baik. Jadi tidak ada istilahnya ngaji eksklusif, ya. Yang di luar kelompoknya dipetotoki kabeh. Salam gak dijawab. Iki kelompok ya iku mang cap kerupuk iki jenenge. Kelompok-kelompok cap kerupuk iki. Ndak ono Islam gak koyo ngono iku. Islam salah. Itu pemahaman Islam yang salah, belajar maneh. Sak donya salah kabeh sing bener awake dhewe. Iki Islam cap kerupuk jenenge iki. Wis kuno gak payu ngono-ngono biyen iku. Biyen waktu orang sing bodoh-bodoh ngono kabeh. Saiki wis pinter-pinter gak payu ngono-ngono iku. Ya ini penting, masalah gini ini penting. Soalnya ada kelompok-kelompok model gitu itu, akhlaknya welek. Tambah ngaji, akhlaknya tambah welek. Lagi ya opo sih iki. Biasanya wong tambah ngaji tambah apik akhlake, tambah kena nang wong. Iki tambah ngaji, tambah gethu, tambah welek akhlake. Nang gurune tambah welek. Nang iki ngaji model opo sih rek? Sing ngajekno iki lho opo iki? Kok beda karo Al-Qur'an, beda karo hadits. Hadis itu ngajak lek ngaji itu akhlaknya tambah apik.
Al-Quran juga seperti itu. Lagi gak waliane kabeh, tapi merasa paling bener dewe. Sak donya salah kabeh. Sing bener awake tok. Ya wis iki ya kembali lagi itu tadi cap kerupuk jenenge iku. Jadi sampai lek ndelok sing ngono-ngono sampean warai iki cap kerupuk. Iki ngaji cap kerupuk iki jenenge. Aja melok-melok sing ngono-ngono cek selamat. Ya. Seperti itu. Kita ini tidak boleh merasa diri kita suci. Kita ini manusia berdosa semua. Di antara kita yang paling baik ini siapa ndak tahu. Iya kan? Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan merasa dirimu suci. Allah itu yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya kita ndak tahu. Paling enak gitu. Mencari kejelekan diri kita sendiri lalu kita perbaiki. Seperti itu. Kemudian wa yandubuna ila antasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fuwa amman dhalamak. Ahlus sunnah wal jamaah itu sangat menganjurkan supaya Anda menyambung orang yang memutuskan Anda, supaya Anda tetap memberi orang yang tidak mau memberi Anda, supaya Anda memaafkan orang yang mendolimi Anda. Allahu Akbar. Ya ini namanya ahli sunnah wal jamaah itu. Jadi orang mutus kita tetap nyambung. Apalagi saudara sendiri, apalagi famili sendiri memutuskan silaturahim, kita tetap nyambung. Ya iki jenenge ahlu sunnah wal jamaah. Kono mutus awake dhewe tetap nyambung. Sana mutus kita tetap nyambung. Kemudian juga orang tidak mau memberi, kita tetap memberi. Nah ini hebat. Kemudian orang mendolimi kita memaafkan. Subhanallah. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Wa ya'muruna bibirril walidain. Kemudian juga ahlu sunnah wal jamaah memerintahkan supaya berbakti kepada ibu dan bapak. Terlalu banyak ayatnya. Jangan sampai durhaka. Wasilatil arham. Memerintahkan supaya kita nyambung tali silaturahim. Dengan saudara-saudaranya, famili-familinya, kerabat-kerabatnya, paman-pamannya, bibi-bibinya, nyambung silaturahim, bukan diputuskan. Wa husnil jiwar, dan memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada tetangga, nang tangga sing apik. Malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan supaya baik kepada tetangganya. Sampai-sampai Nabi Muhammad nyangka jangan-jangan tetangga dapat warisan. Soalnya seringnya ya datang yang baik kepada tetangga, yang baik kepada tetangga, yang baik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai saya nyangka tetangga bakal dapat warisan, saling waris mewarisi antara tetangga. Kemudian wal ihsan ilal aitam wal masakin wa ibnis sabil wal rifqi wal mamluk. Ahlus sunnah wal jamaah juga memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan anak itu belum baligh. Ya, baik kepada anak yatim. Kemudian kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, orang dalam perjalanan musafir kehabisan bekal. Kemudian juga supaya baik kepada budak. Kalau dulu budak sekarang tidak ada, maka baik kepada pembantu rumah tangga. Ini ajarannya ahlus sunnah wal jamaah. Wa yanha 'anil fakhri wal khuyala wal baghi wal istitala 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqq. Ahlus sunnah wal jamaah melarang daripada sombong, bangga diri, zalim, kemudian juga mengganggu orang tanpa ada alasan apapun. Indah sekali. Kemudian beliau mengatakan wa ya'muruna bima'alil akhlaq wa yanhauna 'an safsafiha. Ahlus sunnah wal jamaah memerintahkan kepada semua akhlak yang mulia dan melarang dari semua akhlak yang rendah. Kemudian oleh beliau diterangkan, diberikan batasan. Apa sih akhlak itu? Beliau mengatakan wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu fi hadza wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'un lil kitabi was sunnah. Semua yang mereka ucapkan, semua yang mereka lakukan dalam hal ini dan dalam yang lainnya, mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi maksudnya akhlak itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ukurannya akhlak Al-Quran dan Sunnah. Ukurannya akhlak bukan apa namanya? Bukan pikiran. Karena kalau pikiran kita nanti beda-beda. Ya, kalau istilah bahasa umumnya itu kan moral. Nah moral itu karena sumbernya adalah akal, maka moral berbeda-beda. Di Malang dianggap moral, di tempat lain dianggap bukan moral. Ukurannya beda-beda. Kalau Quran dan Sunnah di mana-mana sama. Ya. Wa tariqatuhum fi dinil hiya dinul Islam alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jalan mereka dalam hal ini adalah agama Islam yang Allah mengutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang berhubungan dengan akhlak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari kita perinci sekarang macam-macam akhlak. Langsung praktek. Yang pertama-tama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak kepada Allah. Karena ada orang dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik. Nah, akhlak kepada Allah ini yang nomor satu adalah jangan syirik. Jangan menyekutukan Allah. Ini nomor satu. La ilaha illallah. Sudah ini akhlak kepada Allah, sudah ini. Jangan menyekutukan Allah. Ibadah kepada Allah. Bertauhid kepada Allah. Jangan syirik. Nah di sini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, berarti kita perlu belajar apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu la ilaha illallah. Karena terus terang masih banyak orang Islam yang mereka ternyata masih belum memahami la ilaha illallah. Masih banyak orang Islam seperti robot. Ya. Mungkin saya pernah cerita di sini kan. Orang Jepang bikin robot itu, ya. Orang Jepang membuat robot. Robotnya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi robotnya bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fasih lagi. Ya. Apakah kita katakan robot ini robot muslim? Ayo jawabannya gimana Pak? Bu? Apakah kita hukumin robot muslim? Dia syahadat kok. Muslim apa enggak robot ini? Muslim apa tidak? Tidak, kenapa kok tidak? Karena apa? Karena dia ngomong itu enggak sadar. Dia diprogram ngomong syahadat. Enggak sadar. Sehingga tidak dikatakan robot ini muslim. Karena dia ngomong dia enggak ngerti la ilaha illallah itu apa, enggak paham dia. Muhammad Rasulullah apa enggak paham dia. Cuman ngomong aja. Ya. Nah, sekarang berapa banyak manusia kayak robot ini? Ucapkan 2 kalimat syahadat sampai mati enggak pernah paham apa maksudnya, apa maknanya, apa penjelasannya, apa perinciannya, enggak ngerti. Ada enggak orang Islam seperti itu? Iya, berarti kayak robot kan. Jadi dia hanya mengucapkan. Jadi kita perlu belajar apa itu la ilaha illallah, konsekuensinya itu apa, ya. Yang nanti mengandung unsur diantaranya adalah ya kita cinta kepada Allah dengan cinta yang benar. Kemudian kita berharap kepada Allah, takutnya juga kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, hatinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah ketika berdoa, tidak menyekutukan Allah ketika berniat, tidak menyekutukan Allah dalam ketaatan, tidak menyekutukan Allah dalam cinta dan yang lain-lainnya. Tauhid ini penting. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya adalah beribadah, jangan syirik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diminta oleh Allah cuma satu, ya, ibadah kepada Allah. Dan ibadah adalah bertauhid, menyekutukan Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sekali lagi kita perlu belajar ilmu khusus ini. Dan kayaknya di sini ada kan Syekh Utsman ya, ngajar apa? Kitab tauhid ya. Nah, itu bagus sekali. Supaya kita hati-hati, supaya kita selamat.
Kemudian di antara macam-macam akhlak pula adalah akhlak kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang mana para ulama mengatakan di antara konsekuensi 2 kalimat syahadat itu adalah kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya kepada berita-berita yang beliau bawa. Kita meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan kita beribadah kepada Allah dengan syariatnya beliau. Cinta kepada Rasulullah, akhlak kepada Rasulullah. Kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama malam ini, malam Jumat, hari Jumat. Itu kita dianjurkan memperbanyak lagi bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, kalau orang itu tidak punya akhlak kepada Rasulullah, pasti binasa dunia akhirat. Allah yang mengatakan, Allah berfirman, inna kafainakal mustahziin. Kami mencukupkan kamu dari orang-orang yang mencelamu. Artinya, orang yang mencela kamu wahai Rasulullah, yang menghinamu wahai Rasulullah, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Ini terbukti zaman Nabi sampai zaman sekarang. Orang mencela Nabi, menghina Nabi, binasa dunia akhirat. Iya. Kemudian juga Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Percuma, menghina Nabi itu percuma, capek, payah, tidak ada hasilnya. Karena Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Ditinggikan oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau menghina Nabi percuma, sia-sia, capek, sia-sia, payah, hasilnya adalah sengsara dunia akhirat. Ya subhanallah, Allah itu sudah meninggikan namanya Nabi. Sehingga 24 jam itu nama Nabi selalu disebut. Kan ada penelitian itu kan, ada videonya kan, bahwa azan itu dunia ini enggak pernah lepas dari azan. 24 jam selalu ada azan. Sekarang di Malang azan, setelah itu yang sebelah sana, setelah itu sebelah sananya lagi, terus muter sak dunia. Jadi 24 jam selalu ada orang azan, 24 jam selalu ada orang sholat. Yang mana di dalam azan, di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat, ada sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah. Mau dihina model apa? Anda menghina capek. 24 jam sak dunia nyebut namanya Nabi. 24 jam seluruh dunia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita menarik ini Bapak Ibu sekalian, ya, tentang anjing, yang anjing ini juga membela Nabi. Ini riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam Mu'jamus Syuyukh bi isnadin sahih. Ceritanya, pada suatu hari ada tokoh-tokoh Nasrani. Jadi ada orang-orang Nasrani, kelompok mereka, tokoh-tokoh, mereka menghadiri sebuah perayaan. Yang perayaan itu adalah karena ada seorang tokoh dari Mongol yang murtad, yang keluar, yang mengikuti agama Nasrani. Jadi ada salah seorang tokoh dari Mongol masuk agama Nasrani, maka diadakan perayaan. Tokoh-tokoh Nasrani mengadakan perayaan, pesta. Oh, ini ada orang besar masuk Nasrani ini, senang. Kemudian ada salah seorang pendeta yang memberikan ceramah. Di dalam ceramahnya itu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, di sana ada seekor anjing. Anjing berburu ya, anjing buruan, dan anjing ini terikat. Tiba-tiba anjing ini ketika melihat pendeta ini mencaci maki Nabi, anjing ini berusaha melepaskan diri dari ikatannya, langsung menerkam sang pendeta, dicakar pendeta itu. Lalu orang-orang semuanya menyelamatkan sang pendeta.
dan berhasil selamat. Kemudian mereka mengatakan, ini gara-gara kamu menghina Muhammad ini. Dia bilang, enggak, bukan karena itu. Anjing ini cuma salah paham saja. Saya tadi nuding-nuding, dikira saya mau mukul dia. Nah, dia ngancelap saya. Dia nerekam saya. Sudah anjingnya diikat lagi, dia ceramah lagi. Ceramah lagi, menghina Nabi lagi. Allahu Akbar. Anjingnya melepaskan diri lagi. Langsung diterkam dia. Ya, kemudian dirobek badannya sampai dadanya, sampai tembus ke dalam, sampai mati seketika pendeta itu. Allahu Akbar. Dan langsung dari kejadian ini ada sekitar 40.000 orang Mongol masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi anjing saja nggak terima kalau Nabi Muhammad itu dihina. Anjing itu nggak terima kalau Nabi Muhammad dihina, dicaci maki. Diberi pelajaran oleh Allah. Bahkan semua ulama nggak ada khilafiyah. Orang menghina Nabi itu hukumannya adalah hukuman mati, nggak ada khilafiyah. Madhab apa aja nggak ada khilafiyah, nggak ada beda pendapat, sama. Mari saya bacakan hadits-hadits Nabi bahwa orang menghina Nabi hukumannya mati. Ya, hukumannya mati menghina Nabi itu. Ya. Di kitab Bulughul Maram itu ada, ya. Di sana ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ini panjang haditsnya ya. Kalau saya bacakan agak panjang. Saya bacakan aja langsung terjemahnya ya. Ya, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ada seorang laki-laki buta. Seorang laki-laki buta yang mana laki-laki buta ini mempunyai ummul walad. Ummul walad itu budak perempuan yang dikumpuli oleh majikannya dan punya anak dari majikannya. Itu namanya ummul walad. Dan itu dalam Islam boleh ya. Yang mana ummul waladnya ini dia biasa mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Suka mencaci maki Nabi, merendahkan Nabi, meremehkan Nabi, menghina Nabi. Kemudian oleh laki-laki buta, sang pemilik budak itu dicegah, nggak boleh. Ternyata dia tetap selalu mencaci maki Nabi, menjelek-jelekan Nabi, melecehkan Nabi. Dilarang lagi, tetap lagi, dilarang lagi, tetap lagi. Sampai pada suatu malam, Ummul Walad itu ya, menghina Nabi, mencaci maki Nabi. Lalu majikannya, laki-laki buta, ngambil pedang. Dan pedangnya diletakkan di perut budaknya itu. Kemudian ditekan pedangnya sampai budaknya itu mati. Dibunuh oleh majikannya karena menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai akhirnya janin yang ada di perut Ummul Walad itu keluar. Ya. Keluarlah 2 orang janin di antara kedua kakinya. Janinnya keluar. Jadi dia masih hamil ya. Dia hamil dari majikannya sampai anaknya itu keluar. Darah menodai tempat tidurnya. Di pagi harinya peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada Ummul Walad, ya dia mencaci maki engkau, saya bunuh dia. Apa kata Nabi? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat dan bersabda, aku bersumpah dengan nama Allah agar laki-laki yang melakukan perbuatan itu berdiri sekarang juga di hadapanku. Kemudian laki-laki buta itu berdiri, berjalan melewati para sahabat, gemetar. Wah, mau diapakan saya ini? Lalu dia duduk di depan Nabi Muhammad SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku pembunuhnya. Aku yang bunuh dia. Karena wanita itu ya Rasulullah suka mencaci maki Anda, suka merendahkan Anda. Aku sudah mencegah, dia tidak mau. Dia tetap saja mencaci maki Anda. Aku larang, dia tidak mau. Aku punya anak dari dia ya Rasulullah. Anaknya sangat cantik, ibarat mutiara yang sangat indah.
wanita itu adalah teman hidupku, walaupun budaknya ya. Kemudian kemarin dia mencaci maki Anda lagi ya Rasulullah. Saya larang, dia tidak mau. Saya ambil pedang, saya letakkan di perutnya, ya. Saya saya tekan pedang itu dan dia pun mati terbunuh. Apa jawabannya Nabi? Apa jawabannya Nabi kira-kira? Jawabannya Nabi adalah, ya, ala ishhadu anna damaha hadar. Kata Nabi, saksikanlah bahwa darah wanita itu sia-sia. Artinya, saksikan bahwa si pembunuh itu tidak terkena hukuman apapun. Dia boleh bunuh wanita itu. Ini hadits yang sahih. Jadi hadar itu darah yang tidak ada artinya lagi. Artinya si pembunuh enggak kena hukuman apapun. Si pembunuh enggak kena tuntutan apapun. Si pembunuh tidak terkena hukuman diat, bayar tebusan 100 ontas, kan enggak kena. Ya. Demikian. Riwayat kayak gini ini banyak. Ada juga di dalam Irwaul Ghalil dengan sanad yang sahih riwayat Abu Dawud melalui jalan, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anna yahudiyatan kanat tashtumun nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fi fa khanaqaha rajulun hatta matat fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Ada seorang laki-laki Yahudi yang biasa mencaci maki Nabi, lalu ada seorang sahabat yang mencekik dia sampai mati. Dicekik sampai mati. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan darahnya, artinya membiarkan, tidak apa-apa, boleh. Seperti itu. Banyak riwayatnya. Jadi gini-gini ini penting supaya apa? Supaya orang tidak main-main dengan Nabi. Ojo macem-macem karo Kanjeng Nabi. Kon macem-macem tak boleh kon. Gitu aja. Supaya apa? Enggak macem-macem. Mati satu, yang lainnya takut semuanya. Kalau dibiarkan nanti kurang ajar. Nanti orang berani mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau bapak kita, ibu kita dicaci maki orang, kita marah enggak? Kita marah, enggak terima. Ini Nabi lebih dari bapak kita, lebih dari ibu kita. Jadi tujuannya hukuman seperti ini, para ulama ijma sepakat, enggak ada beda pendapat. Orang mencaci maki Nabi, darahnya halal, dibunuh, hukum mati. Supaya apa? Jangan macam-macam. Jadi tolong jangan menghina Nabi. Ojo ngilokno Kanjeng Nabi. Ngilokno Kanjeng Nabi, mati kon. Supaya apa? Orangnya enggak niru. Nanti kalau dibiarkan nanti orang niru, melecehkan Nabi. Ini wilayah suci. Ya. Islam aja enggak boleh mencaci maki agama lain. Tapi juga tolong hargai kami orang Islam. Seperti itu. Kan kemarin ada kasus ya, di mana Perancis, semuanya tahu kan. Kita enggak usah bicara hukum-hukuman. Yang penting kita seneng. Orang yang mencaci maki Nabi wis mati kabeh. Alhamdulillah. Pelakunya siapapun, latar belakangnya apapun, kita enggak mikir itu. Intinya adalah yang menghina Nabi sudah terbunuh mati. Wis mari selesai. Dan itu yang bunuh Allah itu. Terserah mereka itu ada persekongkolan, konspirasi, macam-macam. Kita enggak bicara itulah. Intinya adalah orang ini menghina Nabi dan Allah telah memutuskan dia dihukum mati. Yang menghukum mati itu Allah. Soal setelah itu ada tuduhan macam-macam gini-gini, kita enggak, sudah selesai, itu belakangan sudah. Yang penting yang menghina Nabi mati, mari. Mau rekayasa, mau apa, mati ndak orangnya, mati, mari selesai, mari. Sebenarnya hukumannya mau mencaci maki Nabi. Setelah itu ceritanya bagaimana, mesti kumburi urusannya. Iya. Seperti itu. Jadi ini akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian masih ada akhlak lagi. Akhlaknya orang tua kepada anak, akhlaknya anak kepada orang tua. Nah, ini juga penting. Terutama zaman sekarang. Nah, ini sepertinya perlu ditahan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya, ya. Bagaimana seharusnya anak itu kepada orang tuanya dan bagaimana pula seharusnya orang tua itu kepada anaknya. Ini penting. Kita jangan hanya menuntut anak kita menjadi anak yang baik. Tapi kita para orang tua juga harus memberi contoh menjadi orang tua yang baik. Insyaallah ini pembahasannya agak panjang. Kita bahas saja pada waktu berikutnya. Ya, wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan.
Monggo Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita nanti masih ada pembahasan akhlak orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Akhlak guru kepada murid kepada guru, guru kepada murid. Akhlak suami kepada istri, istri kepada suami, ini bagian akhlak juga. Kemudian akhlak kita kepada kerabat-kerabat kita, kepada family-family kita. Kemudian akhlak kita kepada sesama muslim, walaupun bukan kerabat, walaupun bukan family. Kemudian akhlak kepada sesama manusia, non muslim. Islam juga mengajarkan akhlak kepada non muslim sekalipun. Bahkan juga akhlak kepada alam, akhlak kepada lingkungan. Islam mengajarkan kita akhlak kepada alam, kepada lingkungan. Nebang pohon sembarangan, enggak boleh dalam Islam. Kemudian juga menyebarkan polusi itu enggak boleh dalam Islam. Mobil, knalpotnya mengeluarkan asap besar, ini dosa dalam Islam. Karena dia menimbulkan polusi, menimbulkan penyakit, ganggu orang, itu dosa. Jangan dikira enggak dosa. Jadi mobil atau truk keluar, knalpotnya, ya jos itu kan, ini dosa. Secara hukum dia ini dosa. Karena dia menimbulkan polusi, ngerusak alam, ganggu orang, menimbulkan penyakit. Termasuk juga orang rokok, yang mana kemudian asapnya dihirup oleh orang lain. Nah, ini ngerusak alam, ganggu orang. Akhlak, subhanallah. Islam ini agama yang sempurna, yang paripurna, yang syamil dan kamil, universal. Mencakup semua aspek kehidupan dan sempurna. Enggak ada kurangnya, enggak ada cacatnya. Sehingga kalau ada orang tidak mau dengan Islam, berarti orang ini belum kenal Islam. Islam itu indah. Kalau kita ingin tahu indahnya orang Islam, indahnya agama Islam, jangan lihat perbuatannya orang Islam. Karena berapa banyak perbuatan orang Islam yang tidak mencerminkan agama Islam. Wallahu a'lam. Monggo silakan, kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Bapak Ibu boleh tanya. Monggo silakan, fadhol. Iya, bukan kehormatannya ya, pribadinya. Ada orang Badui narik bajunya Nabi dari belakang sampai Nabi kulitnya itu lecet, dimaafkan. Dimaafkan. Urusan pribadi dimaafkan. Kalau ini bukan urusan pribadi, urusan agama ini. Urusan agama itu. Jadi menghina Nabi, melecehkan Nabi, mencaci maki Nabi itu urusan agama. Dan kita juga tidak punya hak untuk memaafkan orang itu atas nama Nabi. Enggak punya hak kita. Enggak punya hak untuk memaafkan orang itu atas nama Nabi. Sehingga para ulama semuanya sepakat, enggak ada khilafiyah, bahwa orang mencaci maki Nabi hukumnya adalah mati. Orang itu mau tobat, monggo silahkan tobat antara Anda dengan Allah, tapi tetap hukumannya adalah mati, enggak ada maaf. Tobat dengan Allah silahkan, hukuman tetap dilaksanakan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya orang tidak main-main dengan Nabi. Apalagi sekarang ini subhanallah luar biasa, siapa yang enggak marah? Kalau zaman-zaman dulu Prancis misalnya ya, bikin karikatur menghina Nabi, langsung negara Islam, Prancis, ayo perang. Gitu. Saiki ndi negara lecek kabeh negara-negara. Kalau dulu gitu, Prancis, itu wargamu menghina Nabi, kau diam saja, kau malah dukung. Kita nyatakan perang dengan Prancis. Wah, perang, Masya Allah, luar biasa. Zaman dulu kayak gitu. Saiki kena fitnah dunia, wahan. Wahan itu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Kalau dulu gitu. Prancis, wargamu menghina Nabi, tolong tahan dia, bunuh dia. Kalau kau enggak tahan dia, enggak bunuh dia, kau malah mendukung dia, wis sudah, kita perang aja. Demi kehormatan Nabi Muhammad SAW. Perang. Darder. Gitu.
Demikian wallahu alam. Silahkan monggo kalau ada yang lainnya. Kita ada waktu berapa menit lagi? Ya, masih ada, kan cukup kan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silahkan. Melebihi diri sendiri. Iya. Kan pernah ada Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya, la anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Kata Rasulullah, la ya Umar, hatta akuna habba ilaik min nafsik. Belum wahai Umar, belum benar cintamu. Sehingga aku lebih kamu cintai melebihi dirimu sendiri. Langsung Sayyidina Umar merespon, al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Lalu beliau mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar cintamu. Artinya apa? Kita rela mengorbankan apapun. Bahkan kita rela mengorbankan diri kita, nyawa kita, demi untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Alangkah senangnya kalau kita meninggal dunia dalam keadaan membela Nabi. Wah, meninggal dunia yang mulia. Karena kita ini mau tidak mau mati, kabeh mati. Tinggal milih mati di mana, di tempat tidur atau mati ketika membela Kanjeng Nabi. Mati pasti. Ya. Kita kepingin mati dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati di jalan Allah. Seperti itu. Jadi kita rela mengorbankan segala-galanya demi membela Nabi, termasuk mengorbankan nyawa kita demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, monggo silakan kalau ada yang lainnya. Kita masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti insya Allah kita bahas juga hubungan sesama Muslim. Ya, jangan sampai kita sama Muslim ini berkelahi sendiri hanya gara-gara beda kelompok. Kadang bedanya bukan prinsip, cuma diprinsip-prinsipkan. Padahal sekarang ini tidak sedikit di antara saudara kita orang Islam yang berhasil dimurtadkan. Sekarang ini ada program pemurtatan yang terstruktur, yang terorganisir, yang berjalan. Jangan sampai kita orang Islam ini berkelahi sendiri. Subhanallah. Bahkan menurut sensus ya di Kota Malang ini ya beberapa tahun terakhir kurang lebih sekitar 2% orang Islam yang keluar dari Islam. Nah, ini PR kita. Makanya kita jangan hanya berkelahi sesama dengan orang Islam sendiri. PR kita ini banyak. Bahkan kita khawatirnya itu memang ada penyusup. Penyusup yang sengaja ngadu domba di kalangan umat Islam. Supaya apa? Mereka enggak tersentuh. Mereka dakwahnya jalan terus. Allahu Akbar. Apalagi mereka dananya kuat. Mereka dana kuat. Dan kelebihan mereka, kalau ada pertentangan di antara mereka, tidak diungkap ke umum, ditutup rapat. Padahal mereka juga berkelahi di antara mereka. Cuman mereka pinter nutup. Beda dengan kita umat Islam. Tukaran titik langsung nulis di Facebook. Berkelahi titik langsung nulis di ini website. Iki ngono, iki ngene, iki ngene, iki ngilokno kono, iki ngilokno kene. Iki wara kono sesat, kono wara kene sesat. Kalau orang lihat dari luar iki sesat kabeh iki. Wis tak metu ae aku. Kan gitu kan? Demikian wallahu alam, semoga kajian kita bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.